Halo rekan-rekan, jumpa lagi di tutorial PHP, masih membahas tentang clone web Facebook ya. Nah, di sini kita sebelumnya sudah berhasil melakukan posting dan menampilkan data-datanya dari database, baik itu data username, gambar dari user, statusnya dan gambar postingannya ya. Sisanya di akhir video yang lalu kita sudah menambahkan nih button edit yang mana kalau kita klik akan pergi ke edit post.php, tapi ini belum dibikin kan, makanya di error. Nah, maka dua dari tugas terakhir kita adalah satu untuk bikin edit, yang kedua untuk bikin prosedur untuk menghapus postingan. Nah, itu ya. Oke, caranya bagaimana? Jadi kita pergi ke sini dulu. Kemudian sebentar, saya gedein ya. Kita ke home, kemudian ini ada edit ya, kalau nggak salah edit. Nah, ini edit post, kita copy nama filenya, kemudian kita nih berada di mana, di home ya. Oke, edit post. Nah, jangan edit post. Codingnya seperti ini dulu, karena ini untuk apa namanya, untuk pergi ke form edit ya. Kita bikin file baru, diffuse, paste namanya tadi, nama filenya seperti ini. Nah, untuk edit post ini sebenarnya mirip dengan home ya kan. Bedanya apa? Bedanya sedikit aja. Coba kita Ctrl A, Ctrl C, Ctrl A, Ctrl V di sini. Kemudian di sini teman-teman perlu hapus ini aja. Ini aset, ini apa nih? Ini untuk postingan ya. Bar bla 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 username, sebentar. Sebentar, ini untuk status ya kalau nggak salah ya. Ini untuk statusnya bisa dihapus saja. Nah, sampai sini ya. Mulai sini sampai sini deh. Nah, jadi di edit post ini cuma ada sebentar. Kayaknya salah juga ya. Form ini harusnya nggak dihapus ya. Oke, yang ini aja nih dari sini. Ini kan form untuk apa namanya? Ini untuk posting status ya. Jadi kita perlu form edit itu sama dengan form ini ya, form apa namanya? Form edit itu sama dengan form posting status. Jadi kita ambil dari home PHP saja. PHP sini sampai sini hapus saja, delete. Dan kita bisa save, lalu bisa kita balik ke sini dan kita bisa akses edit post.php. Tampilannya akan sama ya, tuh ya, sama. Emang itu yang kita inginkan. Tapi di edit PHP ini saya pengennya tulisan yang ada di sini ini setelah username itu ada edit post. Oke, berarti di sini ya kan, titik plus petik strip edit post. Nah, save, reload. Nah, kemudian edit post ini nggak boleh diakses kalau pengguna itu tidak menekan tombol edit ya. Berarti di sini if is not set atau tidak set. Kalau pengguna tidak melakukan set $get ya, getnya dari home kan. Nah, variabel mana, variabel ID post. Kalau pengguna tidak melakukan edit, nah kita periksa dari edit ID get ID post, maka ini langsung diarahkan ke kemana, ke home ya. Header, location, kemudian di sini adalah home.php. Nah, ini jadi kalau pengguna itu langsung mengakses edit post tanpa melakukan tanpa mengklik button edit yang ada di home tadi, maka dia akan langsung didirect ke home, redirect atau diarahkan ke home. Coba aja, ini tadi kita sudah mengakses ini, tapi karena belum ada coding itu berarti nggak bisa. Sekarang kita buktikan apakah dia akan ke home atau tidak. Enter. Nah, dia ke home kan. Kecuali kita klik button ini, maka dia
bisa masuk edit post. Oke, setelah edit post kita mau ngapain lagi? Pertama-tama yang kita lakukan adalah apa nih? Yang diedit tuh postnya aja ya, bukan username-nya, bukan apa-apanya. Oh iya, dan di sini harus dipastikan yang bisa dipost adalah postingan yang dilakukan postingan milik si pengguna. Saya ini login sebagai Beni RH, maka Rahman H ini nggak ada hak saya untuk mengeditnya, ya kan? Saya punya hak untuk mengedit yang Beni RH ini aja. Maka di sini harus ada apa ya? Harus ada pengecekan tuh. ID post dengan ID usernya match atau enggak ya. Oke, coba. Caranya gini. Kita akan tampilkan di sini ya. Kita akan tampilkan di sini sebuah pesan ya. Pesan alert. Anda tidak berhak mengedit postingan ini karena bukan Anda yang memposting, kira-kira gitu pesannya. Nah, coba caranya pertama-tama berarti kita ambil dulu data di database pakai coding berikut. Nah, ini ya. Copy dulu saja codingnya. Kemudian kita taruh di sini ya. Nah, seperti ini. Hapus dulu tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Oke, yang ini juga dihapus dulu saja. Save. Nah, biarin kosong ya. Nah, ini udah nggak error. Ini juga harus dihapus. Oke. Sebentar. Nah, jadikan codingnya seperti ini. Include koneksi, kemudian di sini select, kita harus melakukan seleksi. Seleksinya apa? Oke, karena kita pengen mengecek ID post dengan ID bukan ID post sebenarnya ya. Kita pengen mengecek di sini localhost php admin. Yang kita pengen cek apakah yang memposting itu adalah user yang bersangkutan, ya kan? Maka di sini kita nanti harus cek di TB post ya. Di TB post itu kan di TB post itu ada ID post dan ID user. Nah, ini dia harus cocok kan. Nah, ID usernya, ID postnya nanti diambil dari database, ID usernya diambil dari session, variable session. Oke, maka di sini select TB post, bukan select TB post ya, tapi select bintang aja. Select bintang. Coba di sini. Kita ini dulu deh. $ID user sama dengan $session nih. $session username ya. $session username. $session ID user. Dari mana ID user? Ini dari session ID user ini dari proses login. Nih kita bikin session di sini di video-video sebelumnya, ya kan? Titik koma ini. Nah, kita select bintang, kita artinya menampilkan semua field yang ada di sini. Select bintang termasuk ID post, status picture dan ID user. From TB post, inner join gak ada. Nah, ini where ya. Where ID user sama dengan, nah ini $ID user. Nah, begitu. Jadi dengan cara ini kita bisa memastikan bahwa nanti kalau datanya ketemu di sini ya. Kalau datanya ketemu maka form ini akan ditampilkan. Nah, kalau enggak maka nanti ya beda cerita lagi sebenarnya ya. Beda cerita lagi. Ini sebentar. Kayaknya ini harus di dalam ini ya. Sulit juga. Sebentar. Oke. Kalau datanya ketemu, berarti postingan yang diedit adalah milik si user, maka di sini
di sini kita bikin seperti ini ya, titik koma, dan di sini hapus. Nah, seperti ini, $row fetch MySQL array ya, fetch asok. Kemudian ya di sini ya. Kemudian sebentar. Kemudian di sini kita masukin PHP ya. Nah, tutup dulu PHP-nya. Kita sisipkan HTML di tengah-tengah sini. HTML-nya yang mana? HTML-nya yang bagian sini taruh di atas dulu deh. Ini taruh di atas. Cut dulu ya. Sebentar, yang ini mungkin. Yang ini cut dulu, taruh di bagian mana nih? Bagian sini. Nah, setelah yang ini. Oke. Ya kan? Kemudian kemudian nah yang ini yang ininya kelas konten ini dia masuk ke dalam sini tadi. Sip. Nah, kelas konten. Nah, ya kita kelihatan nih. Div-nya nggak ada penutup ya. Berarti tadi nggak masuk. Oke, kita tutup dulu. Ditutup, form ditutup, yang nggak ditutup adalah div. Oke, sip. Oke, form ini berarti sejajar dengan A ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang mana nih? Kita coba sesuaikan dulu data-datanya. Exit to app, oke. Exit to app tuh sebentar ya, sebentar. Exit to app itu harusnya dia berada di atas ya. Nah, ini berarti salah nih. Cut, taruh di bawah sini, paste. Kemudian div ini juga berarti cut, paste. Yang ada di dalam situ cuma form berarti ya. Nah, ini form doang. Save, kemudian di sini img src ini untuk foto pengguna. Kemudian di sini nah untuk status. Nah, ini dia. Ini harus, jadi kan ketika kita melakukan edit di bagian mana nih? Nah, di bagian sini tuh harus muncul statusnya, ya kan? Status dari si pengguna. Status yang tertulis di dalam database. Maka caranya adalah value di sini echo ya. Echo, coba echo bukan PHP dulu. PHP echo, kemudian di sini $row. Nah, di sini adalah status ya kan, yang kita ambil dari database, titik koma, tutup kurung, tutup simbol. Kemudian yang ini what's on your mind, ini nggak perlu ya. What's on your nggak masalah lah. Kemudian input picture biarin kosong, kita save dulu, lihat apa yang terjadi. Nah, ini kan status saya tadi, coba back. Coba ini yang nggak boleh saya edit, coba klik. Nah, nanti nggak akan, oh nggak, dia tetap muncul ya. Ini Rahman H ini, oh saya ini ya, berarti yang ID usernya yang beda nih Rahman. Ini dari Rahman ya aja deh. Ini dari Rahman, coba ini dari Rahman, coba oh gak beda ya. Kayaknya nggak cocok ini ya database kita ya, yang mencoba-coba. Kemudian saya tuh login sebagai BNI-RH. Oke, kemudian di sini ini dari Rahman, ID usernya 2 ya. ID saya itu berapa? ID BNI-RH nih. BNI-RH ID-nya 1, berarti yang punya saya itu adalah yang mencoba-coba dan sedang berpikir. Mencoba-coba paling atas, paling bawah ya, dan sedang berpikir ini punya saya, ini punya orang. Oke, beda ya. Nah, di sini nggak bisa seperti ini nih. Salah nih ya.
ID user, select bintang from TB user where ID user. Nah, ini salah. Logika di query-nya ini salah. Select bintang from TB post where ID sebentar. Oh ya, ini harus ada ini ya. Harus ada apa namanya? ID post ya. Where ID post post sama dengan ini seperti ini and. Nah, ini ID post dulu. Bikin $ID post sama dengan $get post titik koma. Nah, coba di copy. ID post sama dengan ini. Oke, kemudian kita coba reload dulu. Ini kan di Rahman, harusnya kalau saya klik ini nggak muncul postingan ininya ya. Nah, itu maksud saya kalau yang bukan punya dia tuh nggak bisa diedit. Nah, gitu. Oke, berarti sudah benar di sini. Else berarti else-nya nah di sini ya. Coba else. Nah, ini echo. Anda tidak berhak mengedit mengubah postingan ini. Nah, kita kasih ini save reload. Nah, Anda tidak berhak mengedit postingan ini. Kenapa nggak berhak? Karena bukan postingan punya dia kan. Dikasih BR, save reload. Nah, seperti itu. Dia bisa balik ke home ya. Berarti kasih href sama dengan home titik php. Sini kembali. Nah, slash a save reload kembali. Nah, gitu. Dia hanya bisa mengedit. Saya kan Benny RH nih ya, maka yang saya bisa edit nggak bisa Rahman H nih, karena beda pengguna. Yang saya bisa edit adalah dua orang ini, Benny RH. Nah, kalau Benny RH sama kok sama ya. Sebentar, where ID post sama dengan ID post end user sama dengan ID user. Kembali satu lagi. Logikanya kan harusnya ini. Harusnya saya bisa mengedit postingan punya saya. Berarti di query-nya ini lagi yang salah. Oke, teman-teman, sebentar. Oke, teman-teman, jadi masalahnya di sini. Coba kita reload ini ya. Nah, perhatikan URL yang muncul di bawah sini ya. Nanti ada ID sama dengan bla bla bla. Nah, teman-teman bisa lihat ID post sama dengan BR bla bla bla. Ini artinya kita tuh dari database nggak berhasil membaca ID post. Kenapa nggak berhasil? Ternyata di query-nya ini, bentar. Karena di query-nya ini kita lupa untuk menambahkan field TB field ID post. Maka teman-teman, saya pengen teman-teman taruh di sini kursornya, lalu ketikkan nih. Saya sudah paste ya. Ketikkan TB post ID post ini untuk menampilkan field ID post, sehingga kalau di save maka ini nanti nggak akan error. Ini ID post ini kan untuk menampilkan ID di URL ya, diedit. Tapi nggak bisa kebaca karena kita nggak memilih fieldnya ID post di sini. Nah, dengan kita menambahkan field ID post, maka error tadi akan hilang dan teman-teman bisa reload ya. Dan teman-teman bisa lihat ID postnya sekarang menjadi 3. Nah, ini coba saya klik dulu, sedang berpikir. Ini saya bisa edit sekarang ya kan. Kemudian kalau saya klik yang punya Benny yang Rahman H, Anda tidak berhak mengubah postingan ini kembali. Nah, begitu. Itu tadi masalahnya ya di bagian edit. Oke, saya pengen mengedit mencoba-coba ini. Kemudian kalau kita mengedit, sementara di sini yang bisa diedit hanya ini ya, hanya statusnya saja. Jangan deh, sama gambarnya juga deh mungkin. Oke, berarti di edit post ini actionnya kita coba rubah menjadi config proses edit post ya. Edit post. Nah, seperti ini.
save, lalu kita bikin file baru ya. Namanya proses edit post di config. Klik folder config, new file, paste namanya seperti ini. Kita coba dulu deh php ace. Nah ini ya. Kemudian ini include out ya. Include out supaya pengguna lain nggak bisa mengakses ini kalau tanpa login. Include out, kemudian if is set, variabel apa yang bisa kita coba untuk periksa. Kita lihat dulu ya. Nah yang ini adalah status ya, status. If is set $post status. Nah, status, kalau pengguna mengklik status, kalau pengguna nggak ngapa-ngapain, berarti langsung aja diarahkan ke mana, arahkan ke header location, yaitu di home.php ya. Salah keluar dulu dari config, kemudian di sini masuk ke views. Nah seperti ini, titik koma reload. Oke, kemudian di bagian sini, nah kalau dia penggunanya melakukan posting, berarti di sini kita simpan dulu $status sama dengan nih $post status. Copy paste titik koma, kemudian file gambarnya ya. File gambarnya ini nggak kita tampilkan kan gambarnya ya. Di sini nggak ada tampil gambar. Kalau pengen dirubah ya langsung dirubah saja. Nah kita cek dulu. Kalau gambarnya ini kosong, if $files $files picture ya, picture. Kalau kalau ini sama dengan kosong gitu kan, kalau ini ya kosong, berarti kita coba tes dulu echo. Anda tidak mengedit apa namanya, Anda tidak mengedit gambar gitu ya, titik koma save. Ini kok merah ya, petiknya. Save, reload, dan coba di reload dulu. Nah ini misalnya post, gak muncul apapun ya. Oke sebentar, proses edit post. If is set status, ini status kan, kelas post status, input status, kemudian di sini namenya pictures. Coba kita tes dulu deh, tidak sama dengan 0 gimana. Save, reload. Nggak bisa ya, nggak bisa mendetek ya. If $p files picture, sebentar ya, ini tidak sama dengan petik dulu ya. Petik seperti ini, else. Nah echo-nya kita taruh di sini ya, echo taruh di sini, paste. Jika $files picture tidak sama dengan 0, maka nanti uploadnya di sini, tapi kalau dia 0 maka Anda tidak edit gambar, pesannya muncul kembali, dan di sini post. Nah nggak bisa ya, nggak kebaca, berarti ini dia tidak berhasil mendeteksi apakah gambar ini kosong atau tidak. Input type file name picture, kita kasih aja value ya, bisa nggak kasih value kosong. Oke sebentar, kita kasih post. Nah nggak bisa ya, nggak bisa dideteksi. Oke di sini berarti gimana ya, berarti
berarti picture, nah yang ini mungkin salah ya, tmp name ya, tmp name. Nah seperti ini kayaknya, tmp name coba proses tapos ya, tmp, nah ini tmp name ya, benar. Jadi bukan cuma picture tapi harus ada tmp name nya. Coba saya reload lagi, post. Nah Anda tidak mengedit gambar, benar ya, berarti dia sudah bisa mendeteksi sekarang apakah pengguna mengedit gambar atau tidak. Oke, berarti kita bisa di sini. Ini adalah jika pengguna mengedit gambar. Artinya jika jika picture-nya tidak kosong. Ini jika pengguna tidak mengedit gambar. Oke, jadi ada dua query yang kita jalankan. Query pertama, saya lihat di sini dulu, quote sederhana ya. With code. Untuk edit tuh sudah ada di sini sebenarnya. Jadi kita cuma menerapkan apa yang sudah ada. Close all, kemudian proses edit. Nah, ini dia. Kalau pengguna tidak melakukan edit tidak melakukan edit gambar, saya copy ya. Nah, berarti di sini kan saya paste. Yang dirubah berarti apa? Status saja ya. Status saja. Berarti di sini nah update tb post ya kan, update tb post, kemudian set status, dimana statusnya itu harus sama dengan nih variabel $status where id post sama dengan nah id postnya belum kita kirim ya. Proses post ini apa nih, saya close dulu aja. Edit post, oh ya, id postnya belum kita kirim ya kan. Id postnya padahal ada di sini. Coba saya ambil dulu. Nah ini id postnya ada di sini ya. Id postnya ditaruh dalam form tapi dia ini dalam bentuk hidden. Nah hidden name id post ya, value sama dengan, nah ini php echo $id post di koma tutup. Nah seperti ini. Ini cara agar id post ini nggak kelihatan di form. Coba ya. Nah ini nggak kelihatan kan di form id post karena dia hidden tipenya, tapi tetap ada di dalam form tersebut dan bisa diambil di sini. Oke, maka di sini saya bisa copy paste di sini aja nih. Ini ya id post. Kemudian saya copy id post. Where id post sama dengan id post. Oke, kemudian yang ini bisa. Ini kalau kita tidak merubah gambar ya, kita save dulu. Coba kita reload ya. Kita coba edit ini, mencoba-coba kita tanpa perlu merubah gambar apakah nanti datanya berubah. Nah, tapi ini belum selesai teman-teman. Kalau ini. Nah, ini kita harus copy ini lalu ke bawah sini ya. Ke sini deh. If MySQL query. Nah, kalau ini berhasil di update ya kan. Oh, include koneksi juga belum ya. Include koneksi.php juga belum. Jadi kalau di ID-nya berhasil maka akan diarahkan ke home ya, ke home dimana kita bisa melihat perubahan home PHP, dimana kita bisa melihat edit. Ini edit sama dengan 1. Nah ini untuk pesan bahwa editnya berhasil. Tapi kalau gagal nanti data gagal dirubah, berarti dia kembali ke edit post.php ya.
edit post ini berada di mana? Berada di views kan? Berarti ini keluar dulu dari config, baru masuk ke views. Save, reload. Sebentar. Ke home dulu kita. Kita harus ambil di sini ID apa? ID ID apa? ID edit ya. Edit, bukan ID edit tapi get edit ya. Edit. Nah, if we set edit, maka di sini langsung aja deh. PHP kita cek dulu apakah itunya 1 atau 0 editnya. Sebentar paste. Kalau apakah editnya itu bernilai 1 sama dengan 1, maka nah gitu, maka baru kita tampilin. Nah, ini salah cut paste, ini tab, maka baru kita tampilin. Nah, nih kita tampilin status is updated ya, is updated, diperbarui. Nah, kalau enggak nanti pesan ini enggak muncul. Jadi kalau editnya berhasil maka akan muncul status is updated, kalau enggak nanti ya gagal ya. Oke, di sini mencoba-coba. Kita reload dulu, mencoba-coba ini, coba tes dulu. Sebentar. Sudah mencoba ya. Ingat-ingat pesannya tadi mencoba-coba, di sini sekarang sudah mencoba post. Nah, salah nih di URL-nya. URL-nya di sini salah. Kita post edit tuh berada di config ya kan. Nah, ini berarti harus balik ke home views. Nah, ini di sini ya, di header ini salah. Save, reload. Sudah mencoba. Nah, status is updated. Nah, dia masuk ke home. Ya kan? Benar ya. Dan kita lihat sudah mencoba. Lagi, kita edit lagi. Sudah mencoba berulang kali. Namun tetap gagal. Kita klik post, nanti muncul status is updated, dan nah lihat sudah mencoba berulang kali namun tetap gagal. Nah, ini untuk yang tidak mengedit gambar. Gimana kalau yang mengedit gambar? Berarti codingnya di sini. Kita copy dulu yang ini. Oke, teman-teman. Paste, save dulu ya, reload. Save dulu. Ya, ini yang dirubah adalah ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya. Pertama-tama kalau gambar itu sebentar, ini yang sebentar. Pertama-tama ya, coba saya cari dulu coding yang sebelumnya. Gambar itu harus dihapus ya, harus dihapus. htdocs scroll sederhana. Nah, ini kayaknya. Oh, bukan. Form PHP form handling ya. Kalau nggak salah di sini ada upload download. Nah, ini saya copy yang ini ya, copy, kemudian kalau ada files picture-nya, nah taruh di sini dulu. Oke, saya paste. Nah, nih file gambarnya itu harus dimasukkan ke mana? Posted ini ya, posted images ya kan. Ini adalah picture $files picture, paste, kemudian di paste juga. Di sini ditaruhnya di mana? Di posted. Posted itu kita berada di config nih. Berarti kita keluar dulu dari config, set, keluar. Kemudian masuk assets, kemudian images, kemudian posted images. Nah, baru nanti file name ya kan. Dan kita harus hapus file gambar tersebut ya. Hapus file gambarnya, tapi kan kita belum dapat file gambarnya ya kan. Berarti di sini kita harus kirim dulu di edit post ini pakai hidden juga. Pakai hidden. Nah, hiddennya adalah type hidden. Nah, ini adalah file name ya. File name. File aja deh, file echo di sini. Di sini kita pakainya picture. Oh, bukan file name tapi picture aja.
echo di sini berarti row, $row picture ya. Nah, coba saya picture. Nah, kemudian di sini picture saja. Picture. Oke. Picture. Saya copy yang ini, coba pastikan paste ya, sama ya. Dan di sini kita kasih dollar picture sama dengan dollar post picture ya kan. Nah, kemudian untuk menghapus gambarnya berarti kita pakai coding PHP yang bisa menghapus gambar. Saya lihat di sini ya. Delete file in PHP. Unlink katanya, pakai unlink. Nah, ini unlink. Copy, lalu teman-teman di sini unlink. Gambarnya ada di mana? Gambarnya ada di sini nih. Nih. Copy dulu folder direktorinya, paste, garis miring, baru di sini dollar picture. Oke, paste, save. Ini pertama berarti di sini dihapus gambarnya dulu. Menghapus gambar lama ya kan. Nah, kemudian di sini menambahkan gambar baru. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian di database-nya juga set status, selain status itu ada picture kan. Picture sama dengan dollar apa nih? Coba proses post. Proses post ini nah file name. Nah, ini dollar file name. Saya copy ini. Ini adalah file name. Where ID post sama dengan ID post. Ini adalah coding lengkapnya. Jadi yang dilakukan coding ini pertama dia memeriksa dulu apakah status apakah pengguna itu mengklik edit ya kan. Kalau iya berarti nanti dikerjakan yang ini, kalau enggak nanti langsung kalau enggak berarti pengguna itu mengakses halaman edit post ini, proses edit post ini secara langsung dan itu enggak boleh, maka akan diarahkan ke home. Nah, kalau pengguna benar-benar melakukan edit, maka nanti diambil variabel edit ID post status. Nah, dan di sini diperiksa dulu apakah dia mengedit gambar atau tidak. Kalau tidak mengedit gambar berarti query yang dijalankan adalah ini, yang tidak mengedit gambar, cuma statusnya aja. Tapi kalau dia mengedit gambar, maka yang dijalankan pertama ambil dulu post picture. Ini untuk nama gambar yang ada di database, kemudian dihapus gambar lama ya kan nih. Kemudian setelah dihapus gambar lama, baru nanti gambar baru dipindahkan ke folder yang ini. Kemudian baru di database diperbarui nama status dan nama gambarnya. Kalau berhasil nanti status berhasil, alert muncul. Kemudian kalau gagal nanti gagal gitu ya pesannya. Kita coba saja edit gambar dengan merubah edit status edit sebentar. Ini dihapus ya. Edit edit postingan dengan merubah gambar. Ini saya rubah ya. Klik edit. Tadi gambarnya kitchen cabinet. Coba sekarang saya rubah menjadi apa ya? Nah, ini aja deh. Ini rumah ya. Post statusnya updated. Teman-teman bisa cek dulu ya. Kitchen set kan tadi gambarnya. Ini harusnya berubah menjadi, coba saya coba. Nah, ini denah rumah 2. Kemudian di folder ini sebelum kita lihat postingannya, kitchen set sudah hilang dari sini. Ya kan, benar, karena dihapus dari ini. Awalnya tadi ada kitchen set di sini, tapi karena dihapus karena kita mengedit gambar, maka dia dihapus lalu digantikan dengan gambar baru. Nah, baru kita lihat postingan sini. Berubah nggak dia? Tuh, berubah. Ini yang kita rubah tadi, teman-teman. Nah, itu ya. Berarti sudah berhasil semua coding tentang edit. Sekarang terakhir adalah tentang hapus. Hapus di sini berarti kita tambahin sebuah saya close dulu ya yang ada ya. Kita tambahkan di bagian home ini semacam button ya, button delete. Nah, edit kan di sini. Ini edit ya. Coba saya kasih lagi. Copy di sini pakai tanda mutlak, spasi, and paste. Nah, ini adalah delete post PHP ID bla 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 material. Nah, ini bukan edit tapi coba lihat kita W3 schools.
icons reference ya. Delete. Nah, delete tuh mana ya? Nah, nih, delete ini ya. Coba saya copy aja name-nya, copy lalu ke sini, paste, save, reload yang ini. Nanti akan ada delete. Delete ya. Kalau kita klik nanti dia akan ke hapus. Oke, karena sudah ini oke, kita bikin filenya, copy nama file ini. Kemudian taruh di Nah, untuk delete post ini kita langsung masukin ke config aja. Kita keluar dari views, kemudian config garis miring. Nah, ini. Kemudian baru bikin di sini berarti new files delete post ya kan. Kemudian di edit post, proses post ya. Kita copy pertama-tama out. Copy paste. Kemudian di sini apalagi kita cek dulu ya apakah pengguna itu if is set $get apa getnya adalah ID post ya, get ID post. Kemudian $get ID post. Kemudian kalau dia memang melakukan penghapusan, saya hapus ya, saya close. Kalau dia melakukan penghapusan berarti baru lakukan query penghapusan. Oke, di sini form handling saya lihat lagi terus sederhana. Nah, ini untuk delete ya. Oh, nggak ada. Sebentar. Ini terus sederhana ada di sini ya. Coba. Nah, ini delete mana delete, hapus guys ya. Nah, ini Nah, cara menghapusnya pakai ini. Cara menghapusnya seperti ini. Mana. Copy. Oke, paste, connect db, delete from tb post. Nah, post where email. Nah, ini ya, where bukan email tapi where ID post sama dengan di sini saya copy dulu deh. $ID post sama dengan di sini ID post. Nah, paste dan n ya. Dan di sini kita harus cek dulu, jangan sampai si user yang ini yang tidak bertanggung jawab itu menghapus posting orang gitu ya. Jadi di sini harus ada juga ID user. Nah, di sini ID user berarti kita bikin juga $ID user sama dengan diambil dari session ya. $ID session ID user. Nah, seperti ini titik koma sama dengan petik. Nah, seperti ini ID user. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau dia berhasil maka ini dilakukan. Kalau dia gagal maka muncul pesan tidak bisa menghapus status sebab ini bukan punyamu. Kira-kira gitu ya. Di sini dia diarahkan ke kemana? Ke home. Keluar dari config, kemudian ke views, kemudian ke home. Ke home.php dengan variabel di sini delete sama dengan 1 ya. Delete post berarti sama dengan 1. Di sini kalau yang ini dia perginya ke sama ke home juga ya, ke home PHP. Coba nice, kembali ke home PHP, save. Kemudian sebelum kita run di home sini harus ada semacam ini pengecek ya, pengecek. Oke, di sini if is set delete sama dengan delete-nya sama dengan 1, maka status is deleted. Nah, gitu ya. Yaudah, kita bisa coba aja codingnya. Ini hapus di URL.
Kita hapus status yang mencoba-coba tapi tetap gagal ya. Lupakan aja berarti. Oke, berarti yang ini yang akan kita hapus. Kita coba dulu deh yang Benny R, yang Rahman H ini kan bukan punya saya ya. Saya login sebagai Benny RH. Berarti Rahman H nggak bisa dihapus. Wah, tuh nggak bisa ya, nggak bisa dihapus ya. Sebentar. Tapi kok dia kayak gitu ya. Else MySQL query connect ya. Sebentar. Ini salah nih. Statusnya kan nggak kehapus ya, tapi ini apa namanya? Tapi ininya muncul pesan status is deleted ya. Coba. Tuh, padahal nggak kehapus kan? Maka di sini harus ada sesuatu deh. If MySQL query, dia berhasil melakukan ini. Dia berhasil. Berarti di sini harus ada pengecekan lagi ya. Proses edit post di sini harus ada pengecekan. Jika pengguna sama kayak di sini ya, kayak edit post. Oke, di sini ada pengecekan. Anda mana ya? Edit post. Nah, ini ya, yang ini coba. Oh, berarti harus diambil dulu ya. Ambil data dulu untuk mengecek ini apakah dia ya udah. Oke. If connect to DB, saya copy dulu. Harus ada pengecekan di sini ya. Berarti di sini harus ada pengecekannya. Sebentar, bukan kayak gitu. SQL query. Nah, yang ini ya. Copy, kemudian ke sini dulu. Dicek apakah MySQL query select from table ready post sama dengan edit post radius 0. Nah, ini kayak gini ya. Kalau dia sama dengan 0, berarti di sini bukan punya pengguna ya, bukan punya saya. Maka yang muncul adalah nih. Nah, ini echo-nya di sini. Cut, paste. Nah, yang ini di delete. Nah, ini ya. Else. Nah, seperti ini. Kalau dia berhasil, maka kalau yang dihapus adalah postingan dia, maka yang dilakukan adalah penghapusan ya kan, dan akan muncul berhasil dihapus. Tapi kalau yang bukan punya saya, berarti yang ini nanti nggak cocok ya. Postingan orang yang dihapus berarti nanti muncul ya, pesan ini. Coba kita praktekkan saja. Guys, sebentar, ini dihapus. Nah, ini bukan punya saya kan, saya login sebagai Menirha, ini login sebagai Rahman H. Coba di delete. Nah, tidak bisa menghapus status sebab ini bukan punyamu. Kembali. Kemudian saya hanya bisa menghapus status punya saya aja. Contoh nih, klik status deleted. Nah, nanti statusnya cuma ada 2. Nah, begitu teman-teman. Alhamdulillah akhirnya kita berhasil memecahkan teka-teki ini. Ini ya, logikanya itu sebenarnya berdasarkan algoritma ya. Algoritma yang teman-teman kembangkan sendiri di sini. Jadi bagaimanapun masalahnya ya teman-teman, tentu ada solusinya. Kalau nggak tahu solusinya berarti nanti bisa tanya-tanya ke yang lain, ke teman atau ke saya lah, bisa dikasih pertanyaan di kolom komentar. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai Facebook sederhana ini, aplikasi web Facebook sederhana ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan ya. Ini cukup panjang juga videonya, ada 5 video dan kayaknya 5 jam ya 5 video ini. Terima kasih sudah sabar mengikuti. Semoga hari teman-teman menyenangkan. Sampai jumpa lagi di tutorial
berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.